Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas shalihin. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Dengan izin Allah kita dimudahkan untuk kembali bermuajahah dalam talabul ilmi. Mudah-mudahan upaya kita ini menjadi bagian daripada bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah, dibimbing Allah untuk terus berupaya menjadikan sunnah Rasulullah menjadi panduan kehidupan kita. Semoga kelak nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali kajian pada malam hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya langsung ke tema mengenai apa sih perbedaan antara waris, hibah dan wasiat. Ya, waris, hibah dan wasiat. Karena praktiknya bercampur-campur atau tercampur-campur. Realita yang terjadi banyak di Indonesia, orang tua mewasiatkan harta sebelum dia meninggal kepada ahli warisnya. Dia bagi semuanya selesai supaya nanti kalau udah saya meninggal udah nggak ada lagi yang ribut-ribut. Apakah hal itu sebenarnya bagian daripada yang disyariatkan atau tidak? Kita akan menjawabnya dengan perbedaan ini. Pertama, dari waktu pelaksanaan wasiat itu atau waris itu dibagi setelah wafat, sedangkan hibah dibagi sebelum wafat. Adapun wasiat ditetapkan sebelum wafat dan diserahkan setelah wafat. Kalau dia adalah wasiat, artinya tidak ada pembagian waris sebelum meninggal dan tidak ada pembagian hibah setelah meninggal. Begitu Bapak Ibu ya. Tidak ada pembagian waris sebelum meninggal dan tidak ada hibah setelah meninggal. Yang kedua, dari sisi pelaksanaan, warisan itu dilaksanakan oleh ahli waris. Artinya yang bukan ahli waris gak usah ribut-ribut ya. Karena banyak yang datang kepada saya menanyakan, Ustadz, saya punya teman, dia bertanya tentang waris seperti ini. Kalau begini, banyaklah. Saya bilang begini, kira-kira kalau saya jelaskan ke panjenengan akan sampai sesuai dengan yang saya jelaskan atau tidak? Potensinya tidak. Baru saya bilang, kalau gitu ibu nggak usah repot bertanya itu. Nggak usah repot, biar yang punya warisan yang bertanya.
Soalnya nanti kalau beda penyampaiannya, beda sampainya, nanti malah jadi salah sangka. Sedangkan hibah itu dilaksanakan oleh pemilik harta. Jadi anak atau siapapun yang tidak punya harta nggak boleh memaksa orang lain supaya menghibahkan, karena dia dilaksanakan oleh pemilik harta. Sedangkan wasiat juga dilaksanakan oleh pemilik harta. Walaupun dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 182 kalau saya tidak salah, Allah menegaskan kewajiban wasiat itu enggak berupa harta. Kata Allah Subhanahu wa taala begini, jika telah tampak pada kalian tanda-tanda kematian, maka berwasiatlah tentang ketakwaan kepada orang-orang yang dekat dengan kalian. Jadi perintah wasiat itu adalah wasiat takwa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas mau meninggal, wasiatnya apa? Ada nggak Rasul bilang ini nanti untuk Aisyah sekian, untuk Fatimah sekian? Nggak ada. Tapi yang Rasulullah bilang apa? Ummati, ummati, as-sholah, as-sholah. Kan begitu yang Rasulullah wasiatkan. Sungguh wasiat terakhir Rasulullah adalah tentang dua hal, dalam hadis lain 3 hal, tentang hamba sahaya, tentang sholat, dan tentang wanita. Dalam hadis yang lain tentang umat, kerisauan Rasulullah tentang umatnya. Dan penerima waris adalah ahli warisnya. Sedangkan penerima hibah boleh ahli waris, boleh juga bukan ahli waris. Jadi kalau misalnya sahibul mal atau pemilik harta mau menghibahkan hartanya kepada yang bukan ahli waris, ahli waris nggak boleh ribut. Ahli waris tidak boleh ribut. Di daerah mana lupa saya, ada pengusaha mangga ini yang cerita Ustaz Jazir. Mangganya itu kurang lebih 1000 hektar atau berapa ribu hektar lupa saya Pak. Penghasilannya per panen itu nembus sampai 30 M. Baru ketemu sama Ustaz Jazir, beliau sampaikan niat mau bangun masjid. Lalu dibangun masjid. Pas dibangun masjid, beliau bilang gini, gimana caranya supaya masjidnya rame? Kata Ustaz Jazir, kalau mau rame maka dibuat sarana untuk meramaikannya. Butuh uang sekian M. Waktu itu Ustaz Jazir bilang sekitar 1, berapa M. Siap, nggak ada masalah. Akhirnya dari 1 M itu beliau blok kebun mangga itu 30 hektar kalau nggak salah, semuanya dihibahkan untuk masjid. Gitu ya, untuk masjid. Jadi penghasilannya semua untuk masjid, full, tidak ada diambil sedikit pun. Ya, itu kalau seperti itu nggak ahli waris tidak boleh komplain. Kemudian adapun wasiat nggak boleh untuk ahli waris, gitu ya. Walaupun dia sampaikan sebelum meninggal, wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Ada wasiat boleh untuk anak angkat atau anak asuh, dan itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Namanya wasiyah wajibah, wasiat yang wajib. Nggak boleh untuk ahli waris. Makanya kalau yang terjadi di Indonesia, kalau dari pemilik harta, pewaris
menyampaikan saya wasiatkan untuk anak saya sekian, nanti diambil setelah meninggal, maka langsung batal, wasiatnya langsung batal. Ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Sedangkan dari sisi hukum, waris itu hukumnya wajib, membaginya wajib. Sedangkan hibah sunnah, sebagaimana wasiat juga sunnah. Artinya kalau wasiat itu tidak melanggar dari ketentuan syar'i, maka dia dilaksanakan. Kalau melanggar ketentuan syar'i, maka dia tidak boleh dilaksanakan. Nah, kemudian hitungannya warisan sesuai dengan ilmu faraid, sedangkan hibah terserah pemilik harta. Saya hibahkan semua harta saya, silakan aja, nggak ada masalah. Sedangkan wasiat, karena dia sifatnya dibagi setelah meninggal, tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan sepertiga itu banyak, kata Rasulullah ketika Abu Dzar hendak meninggal dalam keadaan sakit. Rasulullah SAW datangin beliau, dia bilang, wahai Rasulullah, saya mau mewasiatkan, menghibahkan semua harta saya ini untuk Allah dan Rasulnya, tapi pas mau meninggal nggak boleh. Kalau sehat boleh, pas mau meninggal maka dilarang untuk berwasiat lebih dari sepertiga. Kata Rasulullah, nggak boleh setengahnya ya Rasulullah, nggak boleh sepertiga ya Rasulullah, sepertiga pun banyak sekali kata Rasulullah. Nah, ini juga mau menunjukkan kepada kita, Rasulullah SAW bukan orang yang rakus harta, bukan orang yang pengen harta. Kalau Rasul pengen harta langsung aja bilang, oh ya udah, semuanya boleh, bagus. Nah, gitu ya. Tapi kata Rasulullah apa? Sepertiga itu banyak sekali kata Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada mereka ditinggalkan dalam keadaan kekurangan dan akhirnya meminta-minta kepada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, warisan sah jika diterapkan rukunnya, atau dikatakan waris terjadi jika rukun ini ada. Yang pertama adalah adanya muwaris. Muwaris itu artinya pewaris, pemilik harta yang sudah meninggal. Kalau belum meninggal berarti tidak ada pembagian harta dalam bentuk warisan. Yang kedua waris, kalau bahasanya waris gitu ya, panjang, waris, yaitu ahli waris yang menerima harta dari yang sudah meninggal. Yang ketiga adalah maurus, yaitu warisan atau harta yang ditinggalkan. Kalau satu dari tiga ini nggak ada, udah nggak ada lagi berbicara warisan kita. Ada yang meninggal nggak punya harta, mau diwariskan apa? Nggak punya apa-apa dia. Nah, perlu kita pahami, semua yang ada pada orang yang meninggal itu selama ada yang ditinggalkan itu warisan, walaupun cuman baju sehelai. Itu. Tapi kan kenyataannya saya nggak tahu kalau di sini di Medan itu ketika ibu saya meninggalkan baju begitu banyak, baju, tas, sepatu. Akhirnya saya tahu dibagi-bagi ke teman-temannya, gitu ya. Yang saya kan tahu tuh, orang tua saya punya tas ini saya tahu karena pernah saya lihat bajunya bagus-bagus itu. Habis semua, saya tanya kemana, dibagi-bagi. Ya Allah, ya udah khair insyaallah. Itu. Padahal kalau dinominalkan cukup bagus nominalnya, tapi khair. Nah, kalau di sini saya nggak tahu. Artinya kalau seandainya seorang itu meninggal, dia meninggalkan apapun yang bisa dimanfaatkan itu menjadi harta waris. Perlu untuk dikondisikan lah, begitu istilahnya.
Kemudian syarat pewarisan, seseorang dinyatakan sah menjadi ahli waris jika waris sudah wafat. Yang punya harta sudah wafat. Kalau belum wafat dan diharapkan wafatnya, bahaya. Ya. Jangan diharapkan wafat. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, diluan meninggal dari muwarith, maka batal dia mendapatkan warisan. Artinya begini, kalau kemarin yang kita terangkan, seseorang meninggal seorang ayah, dia punya anak-anak. Sebelum dia meninggal, salah satu anaknya meninggal, ya, maka anak yang sudah meninggal ini nggak dapat warisan lagi. Tetapi kalau dia meninggal setelah ayahnya meninggal, ayah meninggal warisan belum dibagi karena satu dan lain hal. Qadarullah anaknya meninggal salah satu, maka anaknya tetap dapat warisan. Kenapa? Karena meninggal setelah orang yang mewarisi meninggal. Gitu. Jadi jangan diungkit-ungkit, loh ini kan anaknya yang meninggal sebelum dia meninggal nggak dapat warisan. Nah, itu harus dipahami. Kemudian tidak adanya mawani' atau pencegah seseorang itu mendapatkan warisan. Nah, ada beberapa hal yang membuat seorang itu tercegah dari warisan. Pertama adalah karena pembunuhan. Kemarin sedikit sudah saya jelaskan, baik pembunuhan itu secara langsung namanya qatlu amdin secara langsung, atau qatlu ghairu amdin, atau pembunuhan secara tidak langsung, atau yang ketiga pembunuhan shibhu amdin namanya. Jadi kalau pembunuhan langsung, dia lihat ayahnya, wah ini kayaknya nggak ada orang nih, sempatan nih, ya, tak tutup wajahnya sampai nggak bergerak, meninggal. Dia nggak dapat warisan, batal dia dapat warisan. Pembunuh tidak boleh dapat warisan. Atau dia bunuh dengan tangan orang lain, namanya ghairu amdin, dengan tangan orang lain. Tolong kamu bunuh ayah saya, nanti saya kasih kamu 100 juta. Gitu ya. Warisannya 300 miliar misalnya. Atau shibhu amdin, seperti sengaja. Ayahnya duduk di bawah pohon, dilihatnya ada burung di atas. Wah, keren burungnya nih, tak lempar. Dia lempar, kena burungnya, kena ayahnya, meninggal ayahnya, maka dia nggak dapat juga, namanya shibhu amdin. Dia nggak dapatkan warisan. Yang kedua adalah pencegah warisan kedua adalah perbedaan agama. Baik perbedaan agama itu sejak kecil ataupun sudah dewasa, ya. Baik murtad, anaknya murtad, atau pasangannya murtad. Ya, dalam agama orang yang beda agama menikah beda agama, maka dalam syariat tidak boleh mewarisi. Beda agama tidak boleh mewarisi. Walaupun hidup bertahun-tahun, walau hidup sampai mati, tetapi disusun dalam hukum perdata yang disebut dengan harta gonogini. Nah, sedangkan kalau kita masuk dalam ranah agama, dia tidak mendapatkan warisan. Tetapi dalam pembahasan fikih ikhtilaf namanya, hal ini terjadi perdebatan. Jika seseorang yang beda agama itu keluar dari agama yang lama masuk Islam, dia masuk Islam, ayahnya wong sugih. Kalau saya nggak baik-baik sama ayah saya ini, uangnya nanti
dimanfaatkan oleh kakak-kakak saya. Jadi dia pakai lobby-lobby supaya dapat warisan. Dibolehkan dalam agama kalau ayahnya beda agama. Tetapi kalau yang beda agama adalah pewaris, maka tidak mendapatkan apapun. Tapi di sini kita bicara fikih ikhtilaf. Yang ketiga adalah perbudakan. Walaupun budak itu sudah berpuluh-puluh tahun ditidurinya, gitu ya. Mohon izin ya, ini bahasanya agak vulgar ya. Dalam Islam kan budak itu boleh ditidurin sama pemilik laki-laki. Kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Tanda orang-orang orang beriman yang sukses itu, bahagia itu, yang yang menang kelak adalah mereka yang menjaga kemaluannya. Illa, kecuali ala azwajihim, terhadap istri-istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau terhadap budak-budak yang mereka miliki. Makanya ada kasus di rumah tangga Rasulullah pernah tidur bareng dengan budak, salah satu budak Rasulullah, di tempat tidur salah satu istrinya. Marah istrinya, diambil spraynya, dicuci. Haram tempat ini untuk siapapun kecuali saya, kata istrinya begitu. Nah, jadi misalnya ada seorang laki-laki punya budak, dia tidurin budaknya, melahirkan, ya. Dari situ hamil, melahirkan. Secara biologis kan anak dia, tetapi dalam secara hukum Islam itu bukan anaknya dia, dan statusnya bukan anak, budak. Bukan anak, budak. Gitu. Nah, itu baik ibunya atau anaknya tidak mendapatkan warisan. Nah, begitu ketentuan agamanya. Walau ini budak yang paling saya sayangi, nggak dapat, dalam syariat Islam tidak mendapatkan warisan. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu dulu untuk materi yang saya sampaikan. Kita diskusi. Jika ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan. Baik, 1, 2, silakan. Ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang berkaitan dengan harta warisan, ini kan tidak menutup kemungkinan adanya hutang warisan. Karena misalnya seorang pengusaha, dia bangkrut, sehingga total kewajibannya lebih besar dibanding haknya. Kemudian dari ahli waris itu sendiri, dia juga nggak punya kemampuan untuk membayar kewajiban tadi. Pertanyaannya, siapakah yang berwenang untuk membayar kewajiban dari almarhum tadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai pemberian hibah dan wasiat. Ini kan hak, Pak, hak dari pemilik atau hak dari orang tua. Apakah karena sesuatu hal sehingga dia bisa batalkan pemberian hibah ataupun wasiat tadi? Mohon penjelasannya secara syariat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan pertanyaan dari Bapak yang pertama tadi, itu terkait dengan pemilik waris yang sudah meninggal dan meninggalkan hutang, dengan catatan harta yang dimiliki di waris itu tidak cukup untuk membayar hutang tersebut. Lah, ini bagaimana? Apakah anaknya harus mencari hutangan untuk menutup atau bagaimana? Itu satu. Yang kedua, tentang masalah budak. Ini mohon dijelaskan pengertian dalam kondisi seperti saat ini.
Karena saat ini sudah tidak ada perbudakan, yang ada pembantu rumah tangga atau ART. Nah, ini kalau tidak diperjelas mengenai definisi perbudakan, saya khawatir nanti setiap ART itu bisa ditiduri oleh majikannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab dulu ya. Ada 4 pertanyaan kurang lebih, dan satunya mendekati ya. Jadi nanti mungkin pertanyaannya sekalian saya jawab. Pertama tentang utang warisan. Ya, utang warisan. Ketika ada seorang pengusaha qadarullah meninggal dan usahanya itu apakah kerjasama dengan bank atau person dan sebagainya dengan akad tertentu, maka dalam hal ini baik harta yang ada ataupun saat harta habis, memang semuanya akan ditanggung oleh akan ditanggung. Pertama kita bicara akadnya seperti apa, apakah putus atau sebagaimana gitu ya. Karena kalau kita bicara bank, sepaham saya bank itu punya akad, seseorang itu meninggal langsung asuransinya dimainkan, selesai. Makanya amannya di situ ya, pinjam uang di bank meninggal gitu. Aman deh, warisannya langsung utangnya langsung ditutup dengan asuransi yang sudah disepakati. Tetapi bagaimana jika itu adalah utang ya, utang yang memang tidak bersangkut paut dengan asuransi, maka tidak ada alasan apapun untuk tidak ditunaikan kewajibannya itu. Makanya setiap kita mau memberangkatkan jenazah itu kan disampaikan kalau ada utang-utang. Kalau ahli keluarga tidak sanggup membayar, maka di sini harus diadakan rapat musyawarah seperti apa penanganannya. Karena masalah utang ini bukan hanya masalah yang ditinggalkan, tapi yang meninggalkan utang aja masih nyangkut. Sampai-sampai ada orang yang mati syahid punya utang nggak disolatkan sama Rasulullah, mati syahid dalam pertempuran. Nah, maka dalam hal ini, karena memang agak berat juga, uang saya tidak sangkut paut dengan harta ayah saya, kok warisan utangnya ke saya gitu, berat juga ini. Nah, maka dalam hal ini perlu dirapatkan, dimusyawarahkan kepada keluarga besar bagaimana cara penanganannya dengan melibatkan orang sohibul uang itu, pendana tadi itu. Begitu Pak ya. Ini jalan sesatunya kalau beliau tidak maafkan ya dibayar di akhirat. Begitu. Saya nggak mau maafkan, gimana? Saya nggak bisa bayar. Saya nggak bisa bayar Pak. Utang ayah saya nggak bisa bayar. Dan pemilik utang bilang, pokoknya saya minta itu diselesaikan. Bagaimana saya menyelesaikannya? Bukan harta saya kok, bukan uang saya. Itu nggak bisa dibebankan sama ahli waris juga. Tapi ahli waris perlu cari cara bagaimana untuk melunasinya. Begitu ya. Apalagi kalau kita mengambil ayatnya kan begini ayatnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak dibebankan dosa orang lain. Gitu. Kalau ahli waris tidak memiliki hubungan yang nyata dalam akad perutangan atau piutang itu, maka mereka tidak bisa dibebankan dalam hal ini. Makanya kenapa ada penyampaian kalau ada utang itu kan karena ada sisa dana yang ada. Kalau tidak ada maka perlu dimusyawarahkan. Itu yang pertama. Dan yang ketiga tadi pertanyaan yang disampaikan. Yang kedua, hibah dan wasiat. Tentang hibah dan wasiat, apakah bisa dibatalkan atau tidak? Ini agak rumit menjawabnya, karena hibah itu sudah saya kasih,
Hibah sudah saya kasih, sudah dikasih, sudah dimanfaatkan, saya bilang saya batalkan, berat itu. Kalau apa istilah pepatah sekarang itu menjilat ludah sendiri gitu ya. Sudah saya kasih kok tarik lagi, ada apa? Nah, kalau hibah sifatnya hibah, saya berikan kepada Anda nyata ini, kan itu pakai akad ya, nyata akadnya, lalu ditarik, bisa masuk ranah hukum. Wong udah dikasih ke saya kok, ini tandanya kok ditarik lagi, sudah sah punya saya kok, itu ya. Nah, kecuali ada peluang belum balik nama, misalnya tanah atau rumah, mobil belum balik nama, masih peluang untuk dipermasalahkan. Tetapi kalau sudah ada akad, saya hibahkan, ditarik lagi, ini agak berat. Kecuali mungkin ada permasalahan yang pelik. Apakah harta itu berasal dari harta yang syubhat, harta yang haram, harta yang gak jelas. Ditarik lagi mungkin masih masuk akal. Dan wasiat masih potensi ditarik. Wasiat masih potensi ditarik. Karena wasiat itu ditunaikan setelah meninggal. Artinya kalau wasiat itu memang ditinjau ulang ada masalah, maka boleh diperbaiki atau direvisi, gitu ya. Tetapi kalau seandainya wasiat itu tidak bermasalah, maka tidak ada alasan untuk menariknya. Misalnya saya wasiatkan untuk anak saya ini, anak asuh saya ini, untuk bekal dia hidup saya wasiatkan setelah saya meninggal 50 juta. Dicek ada nggak ini masalah ini? Oh, nggak ada masalah, maka nggak ada alasan untuk menariknya. Tetapi kalau ada alasan yang kuat untuk menariknya, maka itu tidak menjadi masalah ditarik atau direvisi. Kemudian yang keempat, mengenai pengertian budak. Kalau kita bicara budak, itu hak milik. Budak itu hak milik. Karena dia hak milik persis seperti harta. Mau saya apain terserah saya. Mau saya kasih makan terserah saya. Mau tidak saya kasih makan terserah saya. Itu budak, itu memang seperti itu. Memang hak milik dia. Bahkan Nabi Yusuf diperjualbelikan kan pakai akad. Ada notanya. Saya Malik menjual Yusuf kepada kepada Aziz Mesir seharga sekian dinar. Pakai akad itu. Nah, ketika dijual, sudah salam-salaman, sah. Malik yang menjual Nabi Yusuf itu nyesal dia. Kok hati saya kering ya setelah menjual dia gitu. Datang lagi kepada raja, saya mau beli lagi dia, boleh enggak? Saya bayar dengan mahal lagi. Enggak boleh, kata raja. Udah saya beli kok. Karena itu budak dia. Karena hak milik. Sedangkan kalau kita bicara asisten rumah tangga ataupun apa istilahnya, dia akadnya adalah akad kerja, bukan akad hak milik. Akad kerja. Tidak ada sedikit pun potensi dan peluang dia menjadi hak milik, gitu ya. Tidak ada hak milik, potensinya tidak ada. Islam datang memerangi perbudakan, gitu ya. Islam datang memerangi perbudakan. Tetapi karena ayatnya masih ada sampai hari kiamat, maka potensi perbudakan itu masih ada terjadi nanti. Potensinya masih akan terjadi. Kapan kita nggak tahu. Tapi potensinya ada. Misalnya perang yang terjadi antara Hamas dan Israel. Misalnya ini konyol-konyolnya Hamas itu, yang ahli Al-Quran, ahli tahajud, ahli zikir, ahli salat, konyol-konyolnya mereka mengatakan tawanan inilah budak kami semuanya. Mereka tidurin aman, mereka nggak ada masalah. Wallahi serius, nggak masalah.
Tetapi kalau Hamas misalnya mencari TKW di Indonesia, tolong Pak Presiden kirimkan ke Hamas TKW 20.000 orang misalnya, TKW tenaga kerja wanita misalnya. Lalu Hamas tidurin mereka, haram hukumnya. Haram hukumnya. Haram hukumnya mereka tidurin, haram hukumnya mereka enggak dibayar gajinya, haram hukumnya enggak dikasih makan, haram hukumnya. Tetapi budak mau tak kasih makan, mau tidak saya kasih, terserah. Tetapi Rasulullah mengecam siapapun yang tidak berbuat baik kepada budak-budaknya. Begitu. Beda dengan ART atau mereka yang kerja di rumah kita, membantu kita di rumah. Mereka bukan hak milik. Kita punya kontrak dengan mereka, kontrak kerja, bukan kontrak kepemilikan. Ya. Islam datang itu untuk membebaskan perbudakan kata Ustaz. Dan kenapa adalah pembawa Islam? Pertanyaannya tadi dan yang habis disampaikan Ustaz itu bahwa Muhammad pernah tidur dengan budaknya, bagaimana sebenarnya? Padahal ini kan bertolak belakang. Ustaz mengatakan Islam datang membebaskan budak. Dan Muhammad sendiri sebagai pembawa Islam ini, Muhammad lalu Ustaz ceritakan hadisnya pernah itu dengan budaknya. Iya. Nah ini gimana? Iya, nggak bertolak belakang Pak. Tidak ada yang bertolak belakang karena ayatnya mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kemaluannya, illa kecuali ala azwajihim kepada istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, dan budak-budak yang mereka miliki. Nggak bertolak belakang. Yang bertolak belakang di mana? Wong budak saya kok. Bukan, begini Ustaz. Muhammad itu kan sebagai ikon pembawa Islam. Islam datang untuk membebaskan budak. Nah ini kan satu anomali dari dua kalimat yang dulu saya pernah. Iya. Enggak apa. Ayat ini berlaku sampai hari kiamat, Pak. Ayat ini berlaku sampai hari kiamat, artinya kalau hari ini ada bapak-bapak yang punya budak di rumah, mau ditidurin boleh, Pak. Serius saya. Tetapi Islam datang dengan target membebaskan manusia dari perbudakan. Ya, dan ayat tentang pembebasan perbudakan itu kan datang di terakhir. Bukan di awal-awal, terakhir datangnya. Makanya setelah itu Rasulullah SAW sedikit-sedikit tidak lagi memiliki budaknya. Kenapa? Sudah dibebaskan semua. Tetapi karena ini ayat ada dalam Al-Quran, habisnya budak itu kan nggak di zaman Rasulullah. Kapan habisnya budak? Oh lama sekali, sampai ratusan tahun dari Rasulullah meninggal masih ada perbudakan. Begitu. Ayatnya tentang perbudakan ada, sah itu. Ada orang yang punya budak, bapak punya budak, siapa punya budak, boleh ditidurin Pak, karena dia budak. Tetapi ayat awalnya apa? Islam datang memerangi perbudakan. Artinya kalau ada perbudakan lagi, ya kita punya tugas untuk menghilangkan itu dari muka bumi. Begitu. Kalau nggak dibebaskan kenapa? Nggak apa-apa juga, harta kok. Begitu ya. Nah, kenapa hati kita kok beda ya nerimanya? Karena kita nggak memahami bagaimana dulu orang-orang punya banyak budak, Pak. Kita nggak bisa memahami. Dulu orang-orang punya banyak budak. Dia punya budak sampai ratusan. Ya, punya budak banyak sekali. Dan itulah tantangan Rasulullah SAW bagaimana itu bisa dibebaskan sedikit demi sedikit. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Baik, Bapak Ibu, mungkin kita terima dulu satu atau dua pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi masalah perbudakan, anak budaknya itu kan tidak dapat warisan. Tapi yang terjadi sekarang itu anak yang lahir di luar nikah. Karena anak yang lahir di luar nikah itu nggak boleh pakai nasab ayahnya, maka dia berhak warisan apa enggak dari ayahnya itu. Baik, selanjutnya mungkin terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik juga ya masalah perbudakan. Saya jadi ingin nanya juga, kalau budaknya laki-laki, apakah juga boleh istri majikannya itu minta dengan sang budak? Ya. Gitu aja. Sudah? Sudah. Oh, ada. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz, masalah waris kan apabila yang pewarisnya masih hidup sedangkan yang diwariskan sudah meninggal, otomatis kan yang diwariskan tidak dapat ya Ustadz ya. Misal yang diwariskan itu punya anak, boleh nggak digantikan untuk jadi jatuhnya cucu dari si pewaris gitu loh. Ya itu aja Ustadz, makasih. Baik. Nah, yang pertama tentang anak yang lahir di luar nikah. Memang kalau kita bicara warisan ini kan hubungannya dengan pernikahan. Jadi seseorang itu dinyatakan hak waris dan mewarisi pasca nikah sudah dinyatakan sah. Sedangkan kalau belum sah, apa yang terjadi sebelum itu tidak dihitung, termasuk kehamilan di luar pernikahan. Maka bukan hanya saja menghalangi perwalian, tetapi juga tidak berhak anak itu dan ayahnya saling mewarisi, tidak berhak. Tapi ibunya berhak. Begitu. Nah, itu yang katanya seperti itu. Walaupun bahasanya, tapi ini lahirnya setelah 7 bulan loh, gitu ya. Ya investnya kapan? Sebelum atau setelah pernikahan gitu ya. Tetap tidak berhak mendapatkan warisan. Kalau laki-laki tadi boleh menidur budak perempuannya. Kalau sebaliknya gimana? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena perintahnya untuk laki-laki. Perintahnya untuk laki-laki, bukan perempuan ini. Nah, perempuan cukup untuk satu suami aja. Kalau laki-laki nggak boleh. Kalau perempuan ke budak laki-lakinya nggak boleh. Hancur nanti apanya? Apa rusak? Keturunannya rusak. Arti rusak itu nasabnya, karena dia kepemilikan. Walaupun misalnya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha punya budak banyak, dia laki-laki, tapi dia sangat menjaga dirinya. Begitu. Saya nggak tahu kalau yang lain, karena waktu itu memang tatanan sosialnya rusak. Tapi Allah menjaga orang-orang yang seperti Ibunda Khadijah. Kemudian, jadi kalau ayah meninggal, lalu setelah meninggal ayahnya salah satu anaknya meninggal, otomatis turun ke cucunya. Tetapi kalau yang meninggal di luar anaknya sebelum ayahnya meninggal, maka nggak mewarisi cucunya, nggak mewarisi, udah putus, nggak dihitung lagi. Begitu. Jadi ini berlaku kalau setelah meninggal, sebelum meninggal nggak berlaku. Tapi setelah meninggal pewaris berlaku. Dia punya anak, meninggal anaknya, cucunya ada meninggal, punya cicitnya yang dapat warisan. Begitu. Walaupun udah 2 generasinya meninggal, tetapi yang meninggal sebelum ayahnya meninggal tidak mendapatkan warisan, putus warisnya. Begitu Bapak Ibu.
semoga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan semoga bisa menambah keilmuan kita, menyempurnakan pertemuan hari ini. Mari sama-sama kita membaca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahalamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.